Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pencinta sabda Allah yang budiman, mari kita melangkah bersama Sang Sabda untuk memaknai hidup dan karya kita pada hari ini dalam terangnya. Kalau selama ini Yahweh mengecam Israel dan akan menimpakan penghukuman lewat pembuangan karena ketidaksetiaan mereka kepada Yahweh, hari ini melalui Nabi Nahum, Allah kembali membela bangsanya dengan mengecam bangsa-bangsa yang menjajah, yang menindas umat pilihan, dan kemudian dipulihkan kembali status dan kedudukan mereka sebagai bangsa pilihan. Dengan demikian, maka kita dapat membaca dua hal dari kecemburuan Yahweh ketika hukum kasih setianya dilecehkan. Yang pertama, kita akan melihat Allah yang sebagai pencemburu ini dengan dua alasan. Alasan pertama, bahwa ia tidak mau supaya dinomorduakan di dalam atau oleh bangsa pilihan. Karena itu, maka yang kedua adalah alasan kedua dari kecemburuannya adalah bahwa ia menghendaki agar Israel setia kepadanya. Karena itu, meskipun Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala dan seterusnya, toh Yahweh kemudian mau memulihkannya untuk kembali kepada posisinya semula sebagai bangsa yang dicintai, yang dikasihi. Dengan demikian, maka Israel, Yerusalem lalu dipulihkan. Sementara dari Injil hari ini, kita belajar untuk mengikuti Yesus secara konsekuen, tanpa pamrih, lepas bebas. Karena itu dia mengajak kita, barang siapa mengikuti aku, ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikuti aku. Baik, saudara-saudariku, kalau kita berbicara tentang mengikuti Tuhan dengan menyangkal diri akan hal-hal duniawi, katakanlah tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki atau uangnya juga pas-pasan, rumahnya juga bukan rumah mewah, rumah yang sederhana dan biasa-biasa, maka
kita akan mengatakan berjumpa dengan orang mengatakan bahwa hal itu sudah biasa kami alami. Tetapi satu hal saya mau menggeliti kita, mengajak kita untuk masuk lebih dalam, yaitu coba kita melihat ketika reputasi, harga diri, martabat, gengsi kita dilecehkan. Bersediakah kita untuk mengampuni dan kemudian merendahkan diri dan melihat itu sebagai salib karena kita kepemimpinan kita dan kemuridan aksi atau tindakan kemuridan kita akan Kristus berhadapan dengan kepentingan diri kita. Disitulah kita ditantang bahwa sebagai murid-murid Tuhan, mampukah kita untuk melepas termasuk juga gengsi, kedudukan, status, kehormatan, martabat kita ketika dilecehkan untuk karena Kristus. Apakah kita siap untuk melepas semuanya dan memberi, melimpahkan rahmat pengampunan itu kepada mereka yang mencemooh, yang memfitnah, yang melecehkan apa yang ada pada kita sebagai aksi kerendahan hati dan keramah tamahan kita berdasarkan sikap dan tindakan Kristus dalam hidup kita. Semoga kita sukses memaknai pemaknaan kepengikutan dan kemuridan kita akan Kristus melalui cara-cara pelepasan akan hal-hal yang mengikat kita baik dari luar maupun dari dalam, agar kita mengikuti atau aksi kepengikutan kita akan Kristus menjadi lebih bermakna dan membuahkan buah keutamaan Kristiani. Kemarin 10 imam ditabiskan di Keuskupan Sibolga, 4 imam diocesan, 6 imam kapusin. Terima kasih ya Tuhan, kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu Saudari karena Allah menghadiahkan kepada gerejanya imam-imam yang siap untuk melayani umat Allah. Maka dengan demikian para saudara-saudari, kita diajak juga untuk mendoakan mereka agar mereka tetap setia dan dengan rendah hati melepas segala sesuatu yang ada pada mereka untuk melayani demi pelayanan umat atau demi pelayanan kerajaan Allah dalam diri umat beriman yang dipercayakan kepada mereka. Para pastor yang terkasih, mari kita bersama-sama membina semangat kelepasan agar kemuridan kita yang setelah kita pilih lewat jalan imamat ini dapat kita maknai secara baik dan utuh di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kita bermenung, Allah menolong kita